Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifah Tania Putri dengan NIM F1D12401 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sifat fisik, pemanfaatan dan pengolahan dari kalsit. Saya akan membahas mengenai mineral kalsit melalui sumber yaitu dua jurnal berikut. Kalsit merupakan salah satu mineral karbonat yang paling melimpah dan memiliki peranan penting dalam berbagai sektor industri, seperti konstruksi, pertanian, farmasi, dan manufaktur. Sifat fisik dan proses pertumbuhan kristal kalsit menjadi perhatian utama dalam studi mineralogi dan aplikasinya. Di bidang pertambangan, karakteristik sifat fisik kalsit secara langsung berpengaruh terhadap kualitas dan pemanfaatannya. Salah satu daerah yang kaya akan potensi kalsit adalah Cikembar, Sukabumi, di mana dilakukan kajian mendalam mengenai porositas, berat jenis, kadar air, dan juga kandungan kimia CaO. Rumusan masalah yang akan kita bahas adalah bagaimana karakteristik fisik mineral kalsit di wilayah Cikembar, Sukabumi, berdasarkan hasil analisis dari laboratorium yang berdasarkan oleh jurnal. Yang kedua, dengan pendekatan non-klasik. Menurut studi dari teoritis jurnal Zhang dan Wang tahun 2022. Lalu, rumusan masalah yang ketiga yang akan kita bahas adalah apa implikasi dari karakteristik fisik dan mekanisme kristalisasi tersebut terhadap pemanfaatan kalsit dalam industri. Mineral di Cikembar, Sukabumi berdasarkan studi oleh Biden Pulungan tahun 2022 menunjukkan bahwa daerah Cikembar memiliki porositas antara 25-3,93%, rasio rongga antara 0,03 sampai 0,04 cm3, serta berat jenis aktual dan semu yang sesuai dengan yaitu standar dari batuan karbonat. Kandungan CaO mencapai 55,84% yang menunjukkan di mana tingkat kemurnian tinggi yang potensial untuk digunakan dalam industri semen, pupuk, dan bahan baku kimia. Hasil petrografi menunjukkan tekstur halus hingga sedang, yaitu dengan sementasi ortosparit yang menandakan kalsit yaitu telah mengalami yang dimana disebut sebagai proses diagenesis lanjutan. Menurut Zhang dan Wang pada tahun 2022, mekanisme klasik mengacu pada pertumbuhan kristal yang melalui penambahan ion-ion Ca2+ dan CO32- ke permukaan kristal yang sudah ada. Sedangkan pendekatan non-klasik menjelaskan bahwa partikel prekristalin seperti klaster amorf dapat beraglomerasi dan berubah menjadi kristal. Pendekatan ini menjelaskan terbentuknya kristal kalsit dengan bentuk dan ukuran yang tak lazim, serta menawarkan potensi dalam desain sintesis kristal industri yang lebih efisien. Karakteristik fisik yang baik meliputi porositas yang rendah dan kandungan CaO yang tinggi, menandakan bahwa kalsit dari Cikembar layak dieksploitasi untuk keperluan industri dalam skala yang besar. Lalu, pemahaman terhadap mekanisme kristalisasi juga penting, khususnya yaitu dalam rekayasa material berbasis kalsit, yaitu yang seperti bahan tambal gigi, pelapis tahan asam, dan juga filter. Pendekatan non-klasik membuka peluang untuk memproduksi kalsit sintesis dengan morfologi dan juga kekerasan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kesimpulan yang didapat adalah mineral kalsit dari daerah Cikembar, Sukabumi memiliki karakteristik fisik yang tergolong sangat baik, yaitu dengan porositas rendah dan kandungan CaO yang tinggi. Hal ini menjadikan daerah tersebut potensial, yaitu sebagai sumber bahan baku industri. Lalu, di sisi lain, pendekatan teoritis yang mengenai pertumbuhan kristal menunjukkan bahwa kalsit tidak hanya terbentuk secara ion by ion atau yang disebut juga dengan klasik, tetapi juga melalui jalur yang kita sebut non-klasik yang melibatkan agregasi dari klaster amorf. Pemahaman gabungan antara karakteristik fisik dan jalur kristalisasi kalsit sangat penting untuk menentukan metode dari pengolahan dan aplikasinya di masa depan.
Saran dari saya adalah untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, yang sebaiknya dilakukan terhadap variasi lokasi pengambilan sampel kalsit agar diperoleh pemetaan sebaran kualitas mineral yang secara lebih luas. Selain itu juga eksperimen sintesis kalsit melalui jalur yaitu non-klasik dan dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.